pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai sel. Tentunya kita telah mengetahui apa itu sel. Sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup yang menjadi komponen dasar penyusun tubuh makhluk hidup. Dengan melihat bagan ini, kita mengetahui bahwasanya ada keterkaitan antara sel dengan jaringan. Karena jaringan terbentuk oleh sekelompok sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama yang saling berkaitan satu sama lain. Merupakan makhluk hidup atau organisme multiseluler yang terdiri dari banyak sel. Sel-sel pada tumbuhan memiliki susunan, bentuk, dan fungsi yang sama yang akan membentuk suatu jaringan tertentu. Beberapa jenis jaringan yang berbeda akan membentuk suatu organ seperti bunga, daun, batang, akar, buah, dan biji. Beberapa organ tumbuhan tersebut akan dimanfaatkan sebagai organ perkembangbiakan. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel jaringan dibagi menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer merupakan jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Meristem primer ini menyebabkan pertumbuhan primer seperti pertumbuhan batang dan pertumbuhan akar secara vertikal. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel merismatik. Contohnya kambium dan kambium gambus. Kambium pada meristem sekunder tersebut menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi bertambah besar. Berdasarkan posisinya, jaringan meristem dibagi menjadi tiga, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Jaringan permanen berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 5. Jaringan epidermis tersusun atas lapisan-lapisan sel yang menutupi organ tumbuhan seperti batang, daun, akar, bunga, buah, dan biji. Jaringan epidermis ini disebut juga sebagai jaringan pelindung karena berfungsi untuk melindungi bagian dalam pada tumbuhan. Jaringan parenkim terbentuk dari sel-sel hidup yang bervariasi. Jaringan ini bertanggung jawab terhadap proses fisiologis. Jaringan ini dapat dijumpai pada setiap bagian pada tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, jaringan ini dibagi menjadi 6, yaitu parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim udara, parenkim pengangkut, dan parenkim muka. Jaringan penyongkong berdasarkan bentuk dan sifatnya dibedakan menjadi 2, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim merupakan jaringan penguat pada tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Terdapat pada batang, daun, bunga, buah, dan akar yang terkena matahari. Sklerenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan. Contohnya sklereit, yaitu pada tempurung kelapa dan kulit kenari. Jaringan pengangkut berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral serta zat makanan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut dibagi menjadi 2 macam, yaitu xilem dan phloem. Xilem berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju daun. Phloem berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jaringan sekretori merupakan jaringan dengan sekumpulan sel yang berfungsi menghasilkan suatu zat. Beberapa jaringan sekretori seperti saluran getah pada tumbuhan karet, sel-sel resin pada tumbuhan pinus, sel-sel lendir, sel-sel penyamak, dan sel-sel hirosin.